Halo guys, kembali lagi di channel Mahasiswa UNY. Nah, kali ini kita akan bahas tentang, bukan bahas ya, tapi lebih tepatnya sharing. Nah, sharing tentang KKN 2019 dan 2020. Ini lebih tepatnya kayak KKN versi 2019 dan 20. 19 versi 20 gitu. Nah, apa sih yang kita mau bahas? Kemarin kan pada banyak tuh yang bingung tentang lokasinya, terus DPL-nya, terus biayanya, prokernya gimana, laporannya gimana. Nah, di sini kami akan sharing tentang itu karena ya kami udah pengalaman tahun lalu ya. Ini juga kami pakai baju KKN. KKN Cirebon, KKN kerjasama. Ini aku KKN Magelang. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita mau sharing tentang apa dulu nih? Apa dulu ya? Mungkin yang biaya itu deh. Ya jangan deh, kayaknya kita pembekalan dulu. Oh iya, pembekalan dulu ya. Sekarang kan ini mereka pelepasan dulu. Ya, baru pembekalan tadi siang ya. Tadi siang. Ini jadi tagnya ini dari siang tadi ya, waktu kita tag ini ya. Ini tuh tanggal berapa tadi nih? 30 Juni. Gitu. Kan tanggal jam 16 lewat dikit. Ya. Nah, tadi siang tuh pembekalan kalau nggak salah 1:30 pembekalannya KKN. Nah, terus tahun lalu kan kebalik, kamu dulu tuh pembekalan dulu, setelah itu baru pelepasan. Tapi beda ya pembekalan reguler. Yang kebalik tahun ini bedanya. Oh iya. Kebalik tahun ini kan harusnya kan di mana-mana itu pembekalan dulu baru pelepasan ya. Kasihan kalian ya, tapi ya nggak apa-apa lah terbaru. Nah, beda ya pembekalan reguler dan kerjasama. Kerjasama ya? Iya, ya. Nah, KKN itu kalau sekarang KKN kerjasama nggak ada ya? Nggak ada ya, iya nggak ada. Kalau tahun lalu tuh ada KKN kerjasama dan reguler. Nah, kebetulan aku reguler dan dia KKN kerjasama. Katanya kerja sama. Terus ini kalau pembekalan aku yang reguler itu biasa aja. Narasumbernya ngoceh, jelasin tentang matriks, tapi kita nggak peduli ya, masih bodo amat lah tentang matriks, terus laporan, terus proker. Nah, setelah itu ada narasumber dari daerah Magelang. Nah, katanya itu di sana masyarakatnya tuh kayak gini, gambarannya tuh kayak gini, tapi setelah kita terjun ke lapangan itu berbeda. Kalau kerjasama ya. Ya, jadi kalau buat yang KKN kerjasama sih sebenarnya hampir sama ya, hampir sama kayak KKN reguler tuh atau yang KKN tematik itu hampir sama. Cuman waktu itu yang KKN kerjasama itu malah nggak ada yang dari daerahnya itu, kan kerjasama itu ada dua ya. Daerah itu ada Cirebon sama Brebes ya, gitu kan ya. Jadi itu malah nggak ada. Jadi kita dapat informasinya itu dari univ yang tuan rumah ya. Jadi KKN kerjasama ini kan kita dari 4 univ dijadikan satu kelompok gitu. Nah, yang tuan rumahnya itu ada UPI sama UNES. Terus kalau yang ikut itu ada UNY sama UNJ ya gitu. Nah, kita dapat informasinya itu ya dari pihak UPI sama UNES-nya gitu. Yang dibilang juga waktu itu katanya permasalahannya yang ada di Cirebon sama Brebes itu pendidikan katanya bermasalah gitu. Terus sama kayak banyak yang nikah muda gitu deh intinya gitu. Nah, setelah sampai di SD udah nikah gitu. Iya, enggak gitu juga. Ya kan nikah muda. Ya bisa aja. Ya, tapi kalau SD SMP terlalu gitu ya. Muda itu kan SMP SMA katanya gitu sih ya. Tapi nih waktu sampai di lokasi nih beda bener. Bedanya apa? Yang kita dapat informasi dari pembekalan itu A ya. Iya. Ya. Ini A ya. Terus pasang lapangan itu Z ke Z. B. Oh, Z malah ya. Z jauh. Soalnya parah men. Soalnya itu gini. Ternyata tuh sana tuh masalahnya lingkungan dan sampah. Oh, lingkungan. Iya, lingkungan sampah kan. Ya pembekalan bilangnya katanya pendidikan
sama ada pernikahan muda itu ya lebih pokoknya ada nikah dini lah, pernikahan muda lagi kayak dini itu kan Pernikahan sampai sana tuh ternyata sampah dan lingkungan itu masalahnya. Nah terus lagi ini kan ya sulit dong. iya termasuk sulit sih. Belum lagi kita kan gabung sama kampus lain. Nah nih pas gabung sama kampus lain nih temanya juga beda nih. Dari UNY dibilangnya temanya pendidikan ya. Nah yang dari kampus lain posdaya. Posdaya Iya. itu gimana? Posdaya itu kan lebih pemberdayaan masyarakat sekitar ya. Misalnya kayak pemberdayaan SDM gitu. ya mungkin bisa bisa pemberdayaan SDM-nya, mungkin ibu-ibu PKK-nya atau Karang Taruna gitu. Iya. Lebih ke pemberdayaan Posdaya lah. pemberdayaan keluarga itu kayak gitu. Sedangkan yang UNY itu Pendidikan. Nah, kita tuh satu kelompok tadi. Nah satu kelompoknya itu pun juga porsinya nggak seimbang. Iya dari nggak seimbang. Terus Yang maksudnya jadi apa kan nih? maksudnya gini, kan kita terbagi dari 10 desa ya di satu kecamatan itu. Nah, jadi yang 5 kelompok itu gabung sama UNES, 5 kelompoknya lagi itu gabung sama UPI. Yang UNJ sama pun UNJ ya. Iya. Tapi UNJ juga nggak banyak sih ngirimnya KKN itu ya. Jadi di situ komposisinya itu nggak rata gitu. Yang UPI sama UNES itu 9 sampai 11 orang. Yang UNY kita emang kirim 30 orang dibagi 10 coba jadi berapa? Ya 3 lah satu orang. 3 kan 3 banget. Jadi ya itu juga perlu Iya. ada Di Jawa opsi. Timur nggak sih itu? Jawa Timur, Jadi, Jawa Barat. Jawa Barat ya malah. Jawa ya? Barat. Oh, ya, Brebes ya. Kalau Brebes itu Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat. Oh. Yang Cirebon itu Cirebon, Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah. Oh, jadi Gitu. ke pojok-pojok gitu ya? Iya di pojok-pojok di Oh. perbatasan gitu lah. Kayak gitu sih. Terus juga ya karena temanya beda, jadi goals kita juga beda dan itu Iya. penyesuaian matriknya juga sedikit sulit kan Nah, akhirnya. sedangkan ini yang perlu kalian tahu Ya. juga ya matris tuh kayak dari UNY itu menuntut kita membuat program gitu loh, pendidikan kan. Jadi prokernya tuh tentang pendidikan Pendidikan. kayak gitu. Beda dengan reguler tuh terserah prokernya mau apa, bebas. Apalagi waktu itu dikirim kan sama anak murni semua. Anak Anak murni semua suruh pendidikan. Jadi tantangan kita tuh banyak bener gitu. Aduh, parah. Ya mau Jadi gimana lagi anak ya? murni temanya pendidikan. Terus sampai sana itu Beda. orang-orangnya itu sampah sama nikah muda. Keadaannya. Iya, Keadaannya lingkungan lingkungan sama dia sampah sampah itu itu. kan. Ya lingkungan sama yang nikah muda itu ya. sama sampah yang tapi Oh, temanya lingkungan, sampah dan temanya yang itu posdaya kan beda banget tuh sama ininya kan ya, sama permasalahan yang ada di desa-desa sana itu ya, ya. gimana lagi ya harus dijalanin, kita mau gak mau harus belajar gitu, belajar cara Iya. ngajar gimana Jadi gitu kalian sih. harus beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang harus beradaptasi dengan kalian, tapi kalian harus yang mengubah diri kalian, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Betul, iya. Kayak gitu. Kayak aku nih kan, aku dari luar Jawa, terus kakaknya di Magelang. Magelang sana tuh yang pojok ya, biasalah kalau pojok kan masih kental Jawanya, terus semua logat Jawa aku nggak ngerti sama sekali, jadi aku sering diledekin tuh sama kelompokku kayak gitu. bisa Jawa ya. Iya, nggak bisa bahasa Jawa, tapi akhirnya tuh ngerti lah, kayak I know you and I gitu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Iya. Kulo, panjenengan, engkang, kayak ya kayak gitu dikit-dikit aja tapi. Nah, selanjutnya kalau ini kan kemarin tuh aku dengar ada DPL mengundurkan diri. Nah, kalau DPL tahun lalu juga ada yang mengundurkan Iya, diri, ada. tapi kita nggak tahu dosennya siapa gitu. Nah, biasanya kalau DPL yang mengundurkan diri itu DPL yang dia dulu jadi DPL juga, tapi tahun ini dia nggak bisa mungkin. Nah, karena itu DPL-nya tuh apa ya, kayak langsung gitu loh, Iya. nggak mendaftar diri untuk menjadi DPL, tapi ditunjuk langsung kayak gitu. Jadi ada info juga bahwa kalau LPPMP-nya itu, ini kan kalau KKN LPPMP Iya. ini apa, siapnya tuh di bulan September, tapi karena ada menteri yang hadir ke UNY dan kebetulan juga akan diberikan penghargaan honoris Menurut Kausa. Honor. Oh ini yang pelepasan ya, pelepasan tahun ini ya. Oh iya honoris benar. causa. Terus
ya sekalian gitu melepas mahasiswa yang ada di UNY untuk KKN kayak gitu. Jadi kayak momentum gitu loh. Ya makanya kebalik tadi itu ya, lepasan dulu baru pembekalan ya kan. Iya karena sebenarnya tuh infonya ya dengarnya tuh LPPMP tuh siapnya September, tapi ya pihak rektor meminta kayak gimana gitu ya. Jadilah seperti sekarang kalian itu ya. Kayak gitu. Kalau kami dulu tuh pelepasannya di GOR karena masih belum corona juga kan. Kayak gitulah. Konser malah ya. Konser. 4.000 lebih yang joget. Tapi banyak juga sih yang joget. Iya. Terus apalagi nih? Nah, untuk masalah biaya. Nah, dulu kelompok KKN tahun 2019 itu per anaknya dapat 50.000. Sama ya, sama sekarang ya. Semua ya tahu, aku dengar juga tahun ini sama. Tapi juga ya. Tapi bedanya KKN tahun ini tuh 3 bulan. Iya 3 bulan 3 ya. bulan. Kalau kita kan dulu 1 bulan setengah. Bulan ya, bulan setengah ya. Dan juga kan lokasi KKN-nya juga beda-beda gitu loh, nggak sama. Misalnya harus didomisili, ya ada enaknya juga ada susahnya karena ya mungkin ada yang di domisili tersebut misalnya ya ada yang tinggal di daerah A gitu tapi dia cuma sendiri itu gimana itu ya kan dia mungkin itu ya masalahnya ya masalahnya kayak gitu itu ya dia sendiri terus masih nggak ada kelompok terus DPL ku temenku semua di Jawa misalnya ya misalnya ya terus aku sendiri di mana di Batam gitu ya kan susah KKN-nya itu masalah sekarang gitu ya. Kalau dulu kan kita udah di plot gitu ya dulu ya. Kemarin kan kalau nggak salah apa 6 ya, 6 satu kelompok tuh 6 apa 5 ya, 5 apanya itu satu kelompok tuh 5 sekarang itu sekarang kelompok KKN kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau dulu itu kan 4 kali 5 dulu itu 9 ada yang 11 sampai 11 ya, yang kerjasama aja 30 tapi dibagi 3 tapi kan beda-beda 30 dibagi 10 jadi cuma bertiga itu ini bedanya gitu ya, sama ya. Terus ya kalau sekarang kurang ngerti ya, kasihan juga kalian. Terus ini ada lagi yang perizinan. Nah, terus dari perizinan tuh kita izin, kalau untuk perizinan kita tuh izin sendiri ke desanya. Jadi kelompok kita tuh matur ke lurahnya, ke dukuhnya, kadusnya, kepala dukuh ya, kepala dusun. Nah itu kita yang sendiri ke sana, tapi suratnya itu ambil di LPPM gitu. Udah disediakan dari LPPMP, iya LPPMP gitu. Itu kita ngambilnya di sana. Terus cuman ngambil gitu aja, udah disediakan sama pihak LPPMP-nya. Jadi kita tinggal ambil, setelah itu ke sana ya, sekalian izin sekalian survei lah ya gitu ya. Izin sekalian survei, tanya-tanya. Biasanya ngomong tuh sama ininya, kadusnya, masalahnya tuh di sini apa Pak? Wah, biasanya tiap dusun beda-beda sih. Ada yang ini apa namanya? Pendidikannya, ada yang kesehatannya. Nah, kebetulan kalau aku kemarin tuh kesehatan. Jadi prokerku tuh seputar kesehatan gitu. Proker kelompok ya, proker utama kelompok itu kesehatan. Posbindu PTM, pos bimbingan terpadu penyakit tidak menular, ya kan? Padahal kami tuh nggak ada yang dari anak kesehatan. Tapi ya ngomong kreatif kan. Jadi kami buat apa pengembangan SDM-nya juga dari ibu-ibu PKK, terus diberikan pelatihan oleh dokter. Nah kebetulan di sana juga ada dokter magang dari UII. Nah setelah itu kami lobby, ternyata dia mau mengisi pelatihan, tapi didampingi sama dokter yang ada di puskesmasnya sana. Setelah itu selama 3 minggu pelatihan. Setelah itu mereka bisa menjalankan program yang namanya Posbindu PTM, penyakit tidak menular. Nah sampai sekarang katanya tuh masih saya hubungi di sana, katanya setiap hari Sabtu minggu ketiga mereka akan mengadakan Posbindu PTM itu kayak gitu. Jadi sampai sekarang programnya kami itu tetap terlaksana, dan program-program yang lain juga ada, misalnya kayak senam kan, anak-anak olahraga dari PJKM itu ada senam, terus ada screening film, terus ada ini
kan sana masih anak desa ya, jadi literasi tentang hoax itu juga kami laksanakan kayak gitu. Terus tiap Jumat ada yasinan, terus ini ngajarin anak ngaji kayak gitulah, banyak prokernya kayak gitu. Jadi kalau nggak 163 tuh ya 163 jam. Soalnya kan memang harus memenuhi jam matriksnya itu ya. Itu masalah proker ya. Terus dukung sama ketua pemudanya tuh kayak menilai kita gitu loh. Jadi kalau kalian diiming-iming nilai, jangan percaya dulu, soalnya yang menilai itu hanya kadus dan ketua pemudanya. Jadi kalau ada yang biasanya pemuda-pemuda itu mau kasih nilai apa enggak, biasanya tuh ya kayak gitulah, kayak mereka tuh pengen main-main doang gitu. Kan karena ada cewek kan, jadi ya biasa lah. Disikat ya. pengen di sepik-sepik, pengen nempel. Kayak gitu ya. Hati-hati ya. Terus kalau kamu gimana? Kalau yang KKN kerjasama? KKN bersama kan karena harus pendidikan ya. Jadi ya mau gak mau kita buat tema sekitar pendidikan ya. Karena kita waktu itu emang ilmu murni semua, kebanyakan sih kayak pendidikan non formal gitu ya. Kalau enggak kita buka bimbel buat anak-anak SD gitu sih, lebih kayak gitu. Juga kita juga ngajar ke SD tapi dengan pendekatan normal, misalnya ngajar bahasa Inggris tapi kita pakai cerita bergambar atau pakai video, nanti kita jelasin ini artinya apa, terus mereka sebut misalnya kayak gitu misalnya. Yang non formal pokoknya pendidikan banyak non formal. Atau misalnya biasanya sih yang teman-temanku yang anak MIPA itu, yang anak dari fakultas FMIPA ya, itu malah dia kebanyakan buat percobaan. Jadi kayak percobaan gitu? Iya, jadi ya itu kan pendidik juga ya, buat percobaan kayak apa sih yang gunung meletus itu misalnya, pakai percobaan itu banyak kayak gitu deh. Itu tergantung kreativitasnya kita ya sebenarnya nempatinnya kayak ya, tapi kan mereka susahnya itu ini tuh physical distancing. Nah kalau sekarang ya iya. Terus ini susah kumpul-kumpul. Iya. Ini juga sih jadi yang dari KKN bersama itu yang di Cirebon sama yang di Brebes itu kan juga disuruh buat satu proker besar, satu kecamatan ya. Jadi waktu itu yang Brebes dulu nih ya, kalau aku kan Cirebon ya. Jadi ceritanya Brebes itu dia kan karena temanya pendidikan juga, akhirnya dia sama. Akhirnya Brebes itu buat proker kecamatan itu kampus expo. Tapi kampus expo-nya itu ya WNI aja gitu. Jadi kita kayak sosialisasi tentang WNI yang Brebes ya. Nah, kalau aku yang Cirebon itu pendidikan parenting. Ya pendidikan ke orang tuaan lah gitu ya. Akhirnya kayak gitu. Nah, itu kan juga sumber dananya dananya kan juga butuh dana yang lumayan ya. Dan sumber dananya itu kita, dari kelompok yang KKN bersama ini mengajukan ke kampus. Oh bisa. Malah aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau kampus nggak tahu ya. Bisa. Waktu itu kan ada survei dari WD, kita cerita nih kalau kita harus buat proker satu kecamatan itu pasti kan kita butuh dana sekian. Akhirnya kita ngomong, terus diajukan, akhirnya ya bisa ya, cair dananya bisa. Iya, jadi buat kalian kalau mau ngajuin proposal tapi yang gede gitu bisa ke ngajuin proposal ke UN-nya lah ya. UN-nya lah ya, nanti cari tahu lagi deh gimana. Caranya berarti kasih tahu DPL apa gimana? Kalau itu ya awalnya cerita ke DPL, terus ada suruhan dari UN bisa ada survei ya. Waktu itu kita juga cerita sih, waktu itu ya butuh dana sekian, akhirnya ya dapat juga dananya gitu ya. Berapa di SS ya? Berapa SS-nya agak lupa ya, tapi lumayan banyak sih. Iya itu. Lumayan lah, lupa berapa jumlahnya. Buat kalian solusi tuh buat yang mau ngajuin proker tapi dananya kurang, kalian bisa coba masukin proposal. Coba aja diajukan dulu. Nah, ini dia berhasil. Kelompoknya. Tapi kalau aku tuh malah kami tuh buat proposal tapi ke desa. Kan tadi proker kami yang paling gede itu launching Posbindu, itu juga dihadiri oleh Kabak Humas UN-nya Pak Sudaryono. Berarti pakai dana APBDes ya? Iya, dari desa ya, dari desanya ya. Jadi kami tuh ngobrol ya, komunikasinya sih. Jadi pertama ngobrol ke Dukuh, sudah dapat masalahnya, kami breakdownin sekelompok. Setelah itu muncullah PTM Posbindu penyakit tidak menular. Nah setelah itu kan kami harus tanya dulu nih program kerja dari
puskesmas yang terdekat. Nah ternyata mereka juga ya sebenarnya dari kata dokternya itu ya, sebenarnya kan mau buat mas tapi kekurangan SDM pelatihan kayak gitu. Nah kalau memang dari KKN mau bantu, mari kita sama-sama laksanakan kayak gitu. Nah jadi pas banget gitu kebetulan. Terus setelah ngobrol sama dukuhnya, dan dukuhnya juga kayak membantu banget gitu loh, kayak oh iya bisa nanti saya bantu. Nah, terus setelah itu dia udah rapat sama apa namanya lurahnya di kantor lurah, ternyata kami dipanggil gitu. Nah untuk membicarakan itu, setelah itu kami datang untuk kelompok ngobrol, ternyata mereka ya bagus, kami responnya setuju lah pokoknya gitu, nanti dananya bisa kami bantu. Nah yang kami dibantu sekitar 6 jutaan gitu dari desa. Iya lumayan ya. Jadi pandai-pandainya kalian lah, yang penting komunikasinya. Kalau kalian pintar-pintar speak ya bisa lah. Ya karena ya waktu survei itu ya kita survei juga saya tanya kan, biasanya setiap desa itu kan ada program kerja ya, mungkin program kerja itu belum bisa terlaksana, tapi misalnya kita merasa mampu ya kita bisa menawarkan program kerja desa itu buat tenaga kerja kita. Ya, tadi termasuk dari kan, intinya tanya-tanya dulu. Tanya dulu lah gitu. Tanya dulu desanya apa namanya siapa namanya kadusnya. Setelah itu kalau memang cocok itu ke lurah, kalau cocok ke lurah ya tanya lagi ke misalnya dinas terkait lah. Iya, yang terkait di sana. Jadi kalian bisa kolaborasi. Nah kami dulu kemarin tuh bisa launching pos bindu. Awalnya itu untuk satu dusun, tapi sekarang udah dipakai satu kelurahan. Jadi satu lurah itu kan satu kelurahan kan banyak dusun. Ya, nah, benar. Dan pelaksanaannya itu di dusun kami. Nah terus dicontoh lagi tuh sama dusun-dusun yang lain. Sehingga kan banyak luas, jadi kalau dijadiin satu tempat kayak jauh aksesnya gitu loh, kan kasihan kan. Jadi mereka tuh di dusun kami memberikan pelatihan juga sama yang ibu-ibu PKK dari kampung lainnya gitu. Jadi benar-benar pengembangan SDM dari ibu-ibu PKK-nya yang cuman ya lomba masak mas, lomba masak senam gitu kan. Akhirnya ada kesehatan ya, jadi itu kesehatan. Program masak memasaknya juga ada, senamnya juga ada kayak gitu. Jadi untuk buat programnya tuh ya kalian yang ini triknya, kalau yang dekatin bapak-bapaknya itu yang ngomong ceweknya, kalau yang ibu-ibunya itu yang cowok-cowoknya kayak gitu. Jadi jangan yang cowok-cowok aja, tapi kalau masalah ke pemuda ya kan biasanya kalau pemuda-pemuda kan pasti kenanya yang cewek, tapi itu kalian harus jadi benteng gitu loh, jadi mengamankan. Karena kalau ada apa-apa selain nama UN-nya yang rusak kena, kalian juga akan ini gitu loh. Ini kelompok siapa? Kelompokmu tuh kopinya kayak gitu, langsung viral kasihan. Nah terus untuk yang jauh-jauh biasanya yang prodit itu pas penarikan. Penarikan apa ya, kelompok aku tuh kan lagi ini launching. Pas penarikan tuh mereka penarikan, kami tuh harus launching gitu dan sama-sama mengundang camatnya. Nah kan memang lebih dari 2 minggu sebelum penarikan kami tuh udah ngobrol-ngobrol sama camatnya, dan camatnya tuh mengiyakan. Nah tapi ternyata seminggu setelahnya itu dari pihak UNY katanya penarikan tanggal sekian, dan ternyata sama launchingnya kami. Jadi camatnya penarikan dulu, baru mengembalikan dulu KKN, baru launching. Tapi kami tuh cuma perwakilan, satu orang yang ke sana sebagai anggota kelompok, kan camatnya udah tahu kan. Nah itu terus setelah itu camatnya langsung ke dusun kelompok kami dan launching itu pos bindunya ya. Dan sampai sekarang dokternya tuh juga masih sehat, kayak berterima kasih gitu loh, karena itu kan salah satu program puskesmas kan, jadi kayak membantu. Terus lurahnya juga, tapi lurahnya kayaknya udah ganti karena udah ya gitu, tapi masih ingat gitu loh kalau kami kalau posting story terus lurahnya lihat, mas kapan lagi main kayak gitu. Jadi ya nginget gitu loh, meninggalkan bekas lah gitu. Nah, jadi KKN kalian tuh terasa berguna banget kalau kalian kayak
wah ini programku kayak gitu. Maksudnya berlangsung gitu loh, tidak bentuk fisik tapi bentuknya tuh apa ya, kayak bisa berkelanjutan. Ya, bisa berkelanjutan itu lebih bagus untuk kesehatan masyarakatnya juga gitu. Cek gula darah, kolesterol gitu kan. Di kampung-kampung bisa terlaksana gitu, apalagi kalau kalian yang didomisili kalian sendiri kan, datangin aja lurahnya atau kadusnya dulu lah, atau RT-nya ini gimana Pak. Setelah itu ya speak lah lurahnya, karena lurah senang kok kalau ada anak KKN, apalagi yang dari desa sendiri ya, itu bisa membangun desa, ya setidaknya membangun desa kalian kayak gitu. Ya, berkontribusi buat daerah masing-masing lah gitu ya. Kalau memang kalian yang bukan dari apa? Dari daerah sendiri, ya usahakanlah kalian tuh bisa berguna untuk daerah tersebut. Kalau kamu apa nih, menarikan ya, cerita sedikit ya. Mungkin itu tadi ya, masalah penarikan dan keberangkatan gitulah. Kalau pakaian kerjasama itu malah beda-beda. Maksudnya gini, kan kita ada banyak kampus tuh. Yang kampus kan kita ada 4 kampus tuh. Nah, kampus yang tuan rumah itu dia pelepasannya itu ya, berangkatnya itu duluan. Oh iya, terus penarikannya juga duluan berarti. Penarikan duluan. Oh. Jadi kita berangkatnya nyusul, kita baliknya ditinggal. Kayak gitu ya, mau gimana lagi ya, kayak gitu kan. Terus ya sebenarnya hampir sama sih ya, kayak penarikan atau pelepasan sama KKN yang lainnya, cuman karena beda timeline-nya itu tadi. Jadi agak bingung juga ya, KKN kerjasama goalsnya beda, ya kan, goalsnya beda, penarikannya beda, terus pelepasannya beda, terus apa lagi temanya ya, temanya beda. Itu bener-bener tantangan banget sih dulu tuh KKN kerjasama tuh. Ya selebihnya sama ya kayak yang lainnya, kayak gitu deh kalau nggak sama. Ada lagi nggak kamu mau sharing? Kayaknya udah deh ya, udah lama juga nih kita ngomong nih. Oke, mungkin itu aja, semoga informasi yang kami sampaikan juga berguna. Oh ya, satu lagi, kalau kalian untuk prepare KKN, coba tanya-tanya cutting kalian deh ya, jangan ragu untuk tanya. Jadi misalnya biar kalian ada gambaran loh persiapan KKN seperti apa gitu. Nah, oke, mungkin itu aja sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian juga sehat-sehat pada saat KKN ya. Prokernya kalau bisa yang keren-keren, tapi ya simple, kan. Terus tinggalkanlah bekas yang baik di tempat orang atau desa kalian sendiri, karena kalian punya pengalaman yang akan sangat banyak. Kalian bisa menjadari bahwa hidup di masyarakat itu akan berbeda sekali dengan hidup di kota atau di kos-kosan. Beda banget. Gerak-gerik itu akan selalu diperhatikan dan dibicarakan. Apalagi KKN ya, jadi bahan sorotan lah istilahnya gitu. Oh, tahun lalu tuh KKN-nya kayak gini mas. Kayak gitu. Oke, sekian aja. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.